complicated when it hurts. Ya oke halo semua, nah akhirnya sampailah kita di seri Misano San Marino World Circuit Marco Simoncelli di seri ke-14 kali ini. Dan kali ini poin kita di klasemen masih sangat jauh dengan Marc Marquez yang ada di atas dengan perolehan 2,5 poin. Jadi di sini kita memiliki jarak poin sama si Marc Marquez yaitu 29 poin hingga sekarang di seri ke-14 sampai di minggu ke-37, dan nantinya semuanya di seri Misano kita bisa untuk mendekati lagi karena emang biasa di Misano ini kita lebih klop meskipun cuaca kering hujan, tapi kita udah lebih ngerasa klop aja sama karakteristik atau layout dari Misano. Jadi pasti harapannya nanti semoga aja kita bisa meraih hasil yang bagus ketika sesi kualifikasi yang akan dimulai sebentar lagi. Sedikit lagi untuk kita menyelesaikan sesi kualifikasi kedua kali ini, dan tepatnya di sektor ketiga gear menuju perbatasan sektor keempat. Dan mampukah akhirnya minus 0,3 dari Miguel Oliveira sepertinya AS bakal meraih pole untuk kualifikasi kedua untuk MotoGP Misano di musim kali ini. Dan saatnya melatih tikungan terakhir. Di sisa faktor kualifikasi tinggal 0,0000 lagi, dan dimana ini kualifikasi sudah selesai dan kita bakal meraih waktu yang sangat bagus. Semoga saja bisa. Dan kali ini hasil kualifikasi dan akhirnya kita bisa meraih posisi ke pertama dan akhirnya bagus sekali dengan gap 0,2 dari Miguel. Sepertinya duo KTM dari dua tim berbeda bakal mendominasi di sesi race untuk MotoGP Misano World Circuit. Marco Simoncelli dan Marc Marquez hanya bisa start dari posisi ke-8 dengan jarak 0,5 dari Asep Surasep. Sementara itu untuk tuan rumah yaitu Franco Morbidelli yang bisa latihan di Misano hanya bisa start dari posisi keempat. Greetings from the Marco Simoncelli World Circuit in Misano, where the MotoGP race is about to begin. Nah hari ini sampailah kita di sesi atau MotoGP Misano World Circuit Marco Simoncelli, dan si Asep bakal tampil habis-habisan. Berhubung ini kita udah meraih poin, jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada karena kita harus bisa untuk ngelekin lagi poin di klasemen antara kita sama si Marc Marquez yang kali ini masih cukup jauh dengan jarak 29 poin. Nah, kali ini juga kita bakal menggunakan helm yang spesial Red Bull, jadi kayak kemarin di GP Austria kita bakal pakai lagi helm kita pakai kemarin menang di GP Styria atau GP Austria. Jadi kalau gitu ini dia tuh persiapan MotoGP atau banyak warming up lap Misano Grand Prix kali ini. Nah sementara itu untuk Marc Marquez hanya bisa start dari posisi 8 pada row ketiga bersama Maverick serta Brad Binder yaitu KTM Factory. Langsung aja nanti kali ini kita nggak sampai crash karena emang ini cuacanya lebat banget. Tapi kayaknya bakal mudah karena emang di sini gue lebih ngerasa klop sama karakteristik atau layout dari sirkuit Misano kali ini. Oke, semangat. With just a few seconds to go until this San Marino Grand Prix begins. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP Misano World Circuit Marco Simoncelli 2021 and on the way. Bagus sekali, full gas performa Asep menuju posisi pertama, tepatnya di lap pertama kita masih menjadi pemimpin. Pertama kalinya Asep meraih pole di sini, start dari posisi paling depan. Tinggal kedua cukup melebar Franco Morbidelli. Nampaknya Franco Morbidelli memiliki peluang untuk bisa mengalahkan kita di sini. Oke, kita kejar kembali Franco di sesi ketiga masih mengejar menuju ke depan. Kita breaking kembali dan peran masuk kali ini tepatnya masih Franco Morbidelli bertahan posisi pertama. Masuk kesulitan, kita masuk ke mengejar Franco Morbidelli, dan nampaknya Franco Morbidelli cukup kuat di situ Misano World Circuit Marco Simoncelli. Oke, akselerasi di track terus kembali mengejar di lap pertama set kedua awal dengan gap 0,2 dari Franco Morbidelli. Mampu ke Asep mau overtaking Franco di entry corner. Tinggal kalau masih belum bisa, dan nampaknya masih belum bisa. Cukup sulit bagi Asep untuk mengejar Franco Morbidelli di lap pertama karena sekarang ini kita masih menggunakan komponen soft dan soft. Ditambah lagi di sini kita nggak menggunakan bensin dengan keadaan full tank, yaitu hanya default setara dengan yang kita pakai tanpa harus ada settingan dari bensinnya cuy. Oke, ini dia nampaknya ya akselerasi di sektor ketiga masih memiliki gap yang sama dengan Franco Morbidelli. Hari ini kita cukup mengimbangi aja dulu, nanti di lap kedua kita coba mengimbangi sekaligus mengejar karena ini kita nggak boleh gabah kompon soft dan soft, bensin nggak full. Kita harus bisa belajar menghemat supaya nanti di lap 2, 3 hingga ke 7 kita masih bisa memiliki sisa bensin yang cukup untuk buat ngejar si Franco Morbidelli. Misalkan nanti si Franco masih bertahan dan sangat kesulitan. Dan Maverick Vinales masih di belakang. Maverick Vinales nampaknya duo Yamaha menjepit KTM untuk posisi kedua. Hati-hati, kita jangan sampai kalah, jangan sampai lengah dari serangan pembalap asal Yamaha masih menerima yaitu Maverick serta Franco Morbidelli. Dua tim berbeda.
Dan nampaknya KTM Tech 3 menjadi KTM yang paling the best. Sementara waktu di sini kali ini Marc Marquez hanya bisa mengisi posisi ke-10 sementara, sedangkan Paul Espargaro berada di posisi ketiga. Kita fokus ke fighting, ini dia tinggal ketiga. Dan kondisi balapan masih dengan cuaca yang sama, yaitu nggak ada yang namanya hujannya reda, dan kemungkinan ini bakal sampai nanti kita finish bakal tetap hujan seperti karena memang di sini nggak ada fitur flag to flag atau mungkin cuaca reda terus kita masuk ke pit dan mengganti ban. Ya sama aja sih kayak flag to flag kan. Oke, tinggal ke-8, hati-hati. Dan ini yang gue salut tuh di sini hingga sekarang kedua nampaknya belum ada pembalap yang jatuh. Beda ketika balapan dengan cuaca kering, yang mana biasanya itu lebih sering kalau di Misano pembalapnya itu pada crash ketika udah cuaca kering di tikungan ke-10 kali ini. Karena emang nggak tahu kenapa ini kok tiba-tiba si AI masih bisa bertahan dan bisa tampil bagus, karena emang mungkin kayaknya ini kita karena menggunakan update versi 4 jadi makanya AI-nya nggak terlalu sempurna. Kan pertanyaan Franco Morbidelli di high speed, karena pertanyaan masih belum bisa. Wow, luar biasa defense-nya kok dari Franco Morbidelli yang nggak mau ngalah sama sekali bagi pembalap KTM. Nampaknya Franco Morbidelli, wih gokil. Ini emang kayaknya Misano menjadi kandang yang sangat bagus bagi Akademi Rossi untuk bisa menang di sini. Bahkan kita pun cukup kesulitan. Tapi yang pasti kita nggak boleh sampai menyia-nyiakan momen yang ada, karena kita udah start dari posisi pertama. Jadi kita harus bisa menang di sini karena kita nggak boleh nyerah sama sekali dari membalap dari Franco Morbidelli. Jadi bos Franco jangan mentang-mentang dia dari Akademi Rossi dia berbuat seenaknya dan nggak bisa ngasih kita celah. Tapi tenang aja, kita bakal keep fokus di fighting untuk nge-push mengejar Franco di lap ketiga kali ini. Oke, high speed corner kita overtake Franco Morbidelli. Ada peluang di sini di entry corner tikungan keempat dan nampaknya masih belum bisa. Wah, luar biasa, kita harus bisa membaca di manakah pergerakan Franco yang cukup lengah. Kayaknya sih di sektor kedua, tiga kita bisa mengovertaking Franco Morbidelli. Dia akselerasi tepatnya menuju entry corner di depan, tepatnya di tikungan ke-8 sangat tajam. Mampukah kita mengovertaking Franco? Kali ini namanya Franco Morbidelli mendefense kita dari sisi kanan ke kiri. Dia cukup cerdik loh ini. Ini hanya kalau hujan biasa emang lebih kelihatan cerdasnya sih. Ini dia tebaknya. Kita overtaking Franco dari sekarang. Kita overtaking Franco Morbidelli bagus tadi. Oke, kita overtaking kembali berduel side by side. Di tikungan ke-11 Franco Morbidelli nggak mau ngalah. Akselerasi kembali berduel. Kita overtaking Franco akhirnya bagus tadi. Dan akhirnya kita bisa overtaking Franco Morbidelli di sekarang tebaknya di tikungan ke-10 lepas tadi. Dan kali ini di high speed corner, hati-hati. Ini kejam banget tadi 19. Oke, tadi kembali fokus. Kenapa si Franco Morbidelli kita sekali. Kita salah ambil jalur tadi. Wah, luar biasa sih Franco, emang dia udah hafal banget sama tikungan cepat di balapan hujan. Ini aja kita untuk mau ngebut aja di situ agak susah, karena emang gue takutnya kalau kita terlalu ngebut itu malah kita nginjak krep yang begitu tebalnya, yang mana gue agak trauma sama krep yang sangat tebal tadi di tikungan cepat. Karena emang waktu di kelas Moto2 di musim 2016 itu gue sempat mental sama si Alex Marquez dan itu benar-benar parah banget tuh cuy. Oke, lap keempat kita coba lagi tuh bisa mengalahkan Franco Morbidelli karena kita udah melebar sayang sekali. Wah, sayang banget melebar dan Maverick Vinales menempel lagi kita di belakang. Ini bahaya banget cuy, karena sampai ngelebar lagi kita bakal langsung aja tergeser sama si Maverick Vinales, karena sekarang ini gapnya sama si Maverick bener-bener super rapat di belakang. Kali tepatnya di tikungan keempat, mampukah Asep dengan KTM kembali fokus mencari peluang, mencari celah untuk Franco Morbidelli kita overtaking demi posisi pertama dengan gap 0,5 dari Maverick Vinales. Kita harus hati karena itu jaraknya cukup rapat. Kita overtaking Franco Morbidelli kiri, kita overtaking dia segini makanya masih cukup jauh, masih belum bisa. Oke, makin dekat. Ini dia, kita coba overtaking lagi Franco Morbidelli tepatnya di entry corner tinggal 9. Ini dia masih mengejar, ada peluang kita overtaking Franco dan sekarang kita overtaking akhirnya bagus sekali. Kita defense langsung cukup melebar dan nampaknya kita melebar di overtaking kembali oleh Franco Morbidelli. Sayang sekali. Oke, kembali berduel di track lurus, kembali berduel side by side menuju high speed corner tikungan ke-11. Kita overtaking Franco, bagus sekali akhirnya kita berhasil mengovertaking Franco tadi tepatnya di entry corner. Nampaknya si Franco masih bisa untuk kembali berjuang demi pos lagi dari overtaking Franco Morbidelli. Hati-hati, kita kembali. Ini dia, wow, kita ambil crash. Cukup sliding tadi. Nampaknya si Franco Morbidelli sangat kuat sekali hingga sekarang di lap keempat di final sector kembali mengejar Asep. Tepatnya di 2 tikungan terakhir menuju tikungan terakhir di final sector. Ini dia, ada peluang, nampaknya kita masih belum bisa, nampaknya kita masih di defense. Di blok langsung oleh Franco Morbidelli sekarang tepatnya menuju lap ke-5. Ini dia, keep fokus, keep fighting. Kita tarik rem, kita hard braking dan nampaknya cukup sliding dan kita ambil crash juga tadi.
Tapi beruntungnya kita masih bisa untuk nge-save dan selamat hingga sekarang bisa mengejar kembali Franco tepatnya di tikungan ketiga di high speed corner. Ini dia masih mengejar, makin mendekat. Ada peluang bagi Asep dan nampaknya masih belum bisa. Wah, kita malah ngelewatin Grass tadi ya, untung nggak sampai crash lagi cuy. Oke, baik kerabat, ini dia tepatnya di sektor kedua awal, tepatnya ke kiri, di akselerasi, di track lurus dan kembali mencoba skip dari belakang Franco Morbidelli. Ada peluang, makin terlalu yang Franco, kita overtake ke kiri, ini dia, kita overtake Franco dan nampaknya masih bisa. Oke, ada peluang, masih ada peluang dan nampaknya si Franco kembali mendefense Apex yang sangat dalam tadi. Dan kali ini entry corner 3 sebagai kita overtake Franco Morbidelli kiri. Oke, ada peluang kita coba overtake di akselerasi. Ini dia, nampaknya si Franco benar-benar melebar. Ada peluang bagi Asep dan di akselerasi di track lurus 3 ke 10. Kita overtake Franco kembali berdua side by side menuju high speed corner di depan. Hati di depan. Kita overtake Franco dan akhirnya cantik sekali di high speed corner kembali berdua. Franco Morbidelli kencang sekali kiri. Dia nggak mau ngalah. Oke, kembali mengejar. Ini dia sektor ketiga akhir. Luar biasa Franco Morbidelli. Kejutan sangat luar biasa, nggak diduga, nggak disangka ternyata si Franco maksa dari sisi kiri. Dia hampir crash tadi dari sisi luar. Dia benar-benar maksa banget hingga sekarang kita malah kayak wah ini bikin deg-degan banget cuy asli tadi. Nggak nyangka si Franco kenceng banget asli. Wah gokil. Ini pertama kalinya AI di cuaca hujan, ngepushnya kebangetan. Tapi kayaknya sih ini si Franco emang dia niat banget pengen bisa menjadi juara pemenang di MotoGP Misano kali ini. Oke, lap ke-6. 2 lap lagi, balapan Misano bakal selesai, bakal usah. Kita coba mengepush, mengejar Franco Morbidelli di lap ke-6, tepatnya 2 lap terakhir di entry corner 3 keempat. Dan kembali mendekati lagi ini. Oke, nampaknya masih belum bisa. Kita bakal terus mepet terus, kita bakal bayang-bayangin si Franco Morbidelli hingga nanti di tikungan ke-8 nampaknya bakal ada peluang. Ini dia, ada peluang di akselerasi, kembali mengejar, keep focus, keep fighting, dan akhirnya mencoba slip trim dari belakang Franco Morbidelli menuju entry corner di depan. Kita overtake Franco dan akhirnya kita late braking, kita duel kembali berdua dengan Franco Morbidelli yang bisa. Namanya si Franco kembali mini defense dari sisi kanan, kita ambil jalur lain, kita overtake Franco Morbidelli kembali berdua side by side lagi di entry corner tikungan 9-10. Hati-hati, lagi-lagi Franco Morbidelli melawan kita. Kuat sekali Franco Morbidelli di sini. Akselerasi, track lurus menuju high speed corner, kita overtake Franco sekali. Dan akhirnya kita bisa mengalahkan Franco Morbidelli sekarang tepatnya menuju entry corner tikungan ke-11. Akhirnya luar biasa, perjuangan sangat bagus bagi Indonesia di kancah internasional. Tepatnya bagi Asep Sorasa demi posisi pertama di Misano Grand Prix World Circuit Marco Simoncelli. Sektor 3 akhir, tikungan ke-14. Dan Franco Morbidelli kembali mengejar kita, tapi kita masih beruntung karena kita masih bisa untuk mendefense dari Franco yang kesalahan di depan sektor menuju tikungan terakhir, yaitu tepatnya di tikungan ke-16. Oke, akselerasi. Dan akhirnya Asep Sorasa berhasil memimpin di balapan. Misalkan 1 lap lagi itu di final lap, last lap MotoGP Misano first corner. Hati-hati, keep focus, keep fighting, keep focus, keep pushing terus. Semoga aja di sini dengan kondisi basic kita yang menyisakan. Nampaknya Jorge Martin crash di belakang. Apa yang terjadi? Lap terakhir Francesco Bagnaia crash juga. Nampaknya dua under ini terlibat insiden yang sangat berbahaya di belakang. Semoga saja mereka berdua masih bisa untuk tampil dan bisa finish di balapan kali ini. Karena emang biasa ini kalau udah crash, udah terakhir, biasanya dengan kondisi motor udah mulai rusak, udah mulai parah, biasanya mereka bakal nggak bisa untuk lanjutin balapan kali ini. Oke, tinggal ke-8, bagus sekali. Jadi kali ini kita tinggal bertahan aja. Semoga aja kita nggak sampai dikalahin lagi tepatnya di detik akhir. Karena emang biasa ini adalah saat-saat krusial di mana para AI biasanya juga kadang-kadang ya suka tampil mendominasi kayak si Casey Stoner yang kemarin balapan di MotoGP itu benar-benar kuat banget cuy. Oke, ada dia high speed corner. Hati-hati, keep focus, keep fighting, dan dengan gap yang sangat jauh dengan Maverick Vinales serta Franco Morbidelli, nampaknya Asep harus bisa main kalem, nggak boleh sampai gabah, itu bakal berbahaya. Dan kali ini tikungan ke-14 akhirnya KTM Tech 3 dengan gap 1 detik dari Franco Morbidelli, tepatnya di 2 tikungan terakhir menuju tikungan terdepan, tepatnya di tikungan ke-16. Dan saatnya KTM, Asep Sorasa dan Indonesia tertawa bahagia untuk Misano World Circuit Marco Simoncelli 2021 akhirnya bagus sekali. Ini dia
asli dan sebenarnya untuk MotoGP Misano. Dan akhirnya kali ini Marc Marquez hanya bisa finish di posisi ke-6, tepatnya di belakang dari Pol Espargaro, di depan dari Fabio Quartararo. Tapi emang di sini gue benar-benar nyaman banget sama Misano. Entah kenapa hari ini meskipun cuaca wet race, nggak tahu kenapa di sini KTM sama si Asep kayaknya ngerasa klop banget sama layout dari Misano. Makanya kita bisa mendominasi hingga kualifikasi 2 hingga sekali race-nya kita bisa untuk menjadi seorang pemenang dan mengalahkan semua rival. 22 rival untuk MotoGP musim 2021. Sementara itu klasemen di sini akhirnya kita bisa kembali ngerapetin poin dengan si Marc Marquez dan sekarang hanya berjarak 14 poin aja, yang berarti kesempatan kita untuk menggeser Marc Marquez di sisa musim kali ini masih terbuka lebar. Beda sama balap lainnya, jadi bakalan sangat berjuang banget dengan nanti tepatnya di seri Valencia. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja mengakhiri kali ini, karena ini kita udah menang, kita benar-benar bahagia banget dan benar-benar puas banget untuk balapan hari ini. Jadi kalau gitu sampai ketemu di video, thank you nonton dan oke, bye, ciao. Very intense weekend. Finally, the moment has come for the riders who put their talent on show to celebrate. In such an exciting race, these three guys deserve the applause of everyone under the podium.